Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita teruskan, mungkin perlu saya sampaikan masalah zakat ya, sebelum dibuka di Majelis Wada. Zakat ini adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, zakat fitrah, tanpa memandang usia, yang penting masih ada nyawa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada nyawa. Sebelum subuh bayi lahir. Sebelum habis Ramadan ada bayi lahir. Nah, itu sudah berkewajiban untuk dizakati. Sebelum habis subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu posisi masih belum habis Ramadan kok meninggal. Itu tidak ada kewajiban untuk dibayar zakatnya. Karena awal zakat itu hukumnya sunnah di awal Ramadan. Wajib zakat di posisi terakhir itu sebelum sholat Id. Sebelum habis waktu diwajibkannya zakat fitrah, kok ada orang itu meninggal, hakikatnya tidak ada kewajiban. Terus kalau sudah dibayar, ya alhamdulillah. Misalkan pada awal, ya alhamdulillah tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah salah satu kehebatan daripada zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini salah satu manfaatnya bagi kita semua yang puasa ini. Yang nggak puasa kakak ikut nih, kakak masuk ini ya. Yang puasa aja ya. Kalau yang nggak puasa ya bolehlah ikut lebaran. Nggak apa-apa kan, ikut rame-rame. Bagi seremonial. Yang pakai bikin apa itu? Bagi yang puasa itu sangat bermanfaat. Di antaranya zakat fitrah ini bisa menambal kekurangan kita pada bulan Ramadan. Tentunya insya Allah kalau kita ini kekurangan dalam masalah hikmah Ramadan. Kalau masalah puasanya insya Allah semuanya sah, ya kan? Sah kan? Tidak mungkin kita siang-siang makan, siang-siang minum, siang-siang WKWK, tidak mungkin kan? Oh, berarti sah puasanya. Masalah isinya, ini kayaknya kurang begitu ada isi. Maka yang memberikan isi kekurangan-kekurangan bulan puasa saat kita puasa ya zakat fitrah ini. Makanya sangat luar biasa manfaatnya. Jadi awal waktunya, awal Ramadan boleh sampai waktu sebelum sholat Id, itu waktu wajibnya. Makanya kalau semuanya bayarnya sebelum sholat Id, selalu usah dibagi, dilebok di gudang itu aja. Ayo kan sempat kan? Ini namanya memecah kepalanya amil. Makanya diupayakan mungkin nanti setelah malam pertama, malam 21 baru dibuka di tempat kita. Nah, yang menjadi masalah ini sebab sampai sekarang saya pun juga bingung, ya kan? Saya aja bingung kayak sayanya bingung. Yang menjadi bingung ini bukan ini dan itu, tapi pola pelaksanaannya. Kalau kita melihat kepada hukum yang asal, kalau Rasulullah dulu kan namanya zakat itu kan satu sok kurma, satu sok gandum, satu sok kismis, satu sok susu kering. Nah, itu kalau zaman Rasulullah. Karena yang intinya yang dikatakan yang dikeluarkan zakat itu adalah kutil berat, bukan kutil itu ya, itu kutil. Makanan pokok yang bisa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Jadi makan pokok lah gampangannya.
zaman Rasulullah kan gandum, anggur, kurma, kalau di kita kan makanan pokoknya beras. Maka ini yang jadi permasalahan, sebenarnya enggak masalah sih, kita aja yang masalah. Ukurannya sama, dan kita ini kiblatnya tidak boleh lepas daripada salah satu 4 mazhab. Ini sudah menjadi ukuran, jangan sampai lepas dari 4 mazhab. Kalau lepas dari 4 mazhab selesai urusannya ini. Karena yang ahli sunnah wal jamaah sudah kalau ulama sepakat 4 mazhab. Maka nanti masalah putusannya terserah jenengan mau pilih yang mana. Yang jelas setiap amil, setiap masjid yang siap untuk menerima dan menyalurkan wajib ada amil. Dan amil itu seharusnya harus ada penentuan dari negara. Negara saat ini menunjuk lasbas di Badan Amil Zakat untuk bisa memberikan SK. Makanya sudah berapa tahun ini Bas selalu minta laporan masjid-masjid ini siapa yang dilaporkan. Ada di sana, karena ini sudah menjadi penentuan negara. Kemarin Pak Mukyan juga minta saya melaporkan 3 orang di Parobi, Sekretaris Pak Kasmani, Bendahara Pak Tasurul. Jadi setiap masjid 3. Ini yang punya hak amil zakat. Sebab kalau kita satu badan, satu masjid nggak ada amilnya, itu jadi bermasalah. Bermasalahnya di mana? Nah, begitu orang bayar zakat kan tidak mungkin kita pisahkan, ya. Kita pilah-pilah kan tidak mungkin. Sementara kadang-kadang dia itu adalah muzaki sekaligus mustahik. Dia juga berzakat, dia juga hak menerima. Nah, ini kalau tidak ada amil bermasalah, karena tidak mungkin dari si mustahik misalkan, mustahik yang berhak menerima, dia sebagai muzaki bayar dulu. Tidak mungkinlah kita sisihkan, ini namanya si A. Maksudnya apa? Jangan sampai terjadi dari si A yang mustahik, yang berhak menerima, sementara dia muzaki dikembalikan lagi. Nah, dari misalnya saya ini, saya kan orang miskin, tidak punya apa-apa. Saya bayar ke amil Pak Kasmani saya bayar zakat. Kemudian karena sudah campur aduk, nah ternyata saya menerima pembagian zakat dari zakat yang saya bayarkan tadi. Nah, ini yang bermasalah di sini. Kalau tidak ada amil, kalau ada amil bebas. Jadi orang yang berzakat itu dikasihkan kepada amil, cekrek, udah. Walaupun toh itu beras itu dari muzaki, pertama muzaki, kemudian sudah lewat amil, kemudian dikembalikan kepada mustakik, orangnya sama, ini tidak masalah. Ini loh apa gunanya amil di situ, itu hebatnya. Nah, amil itu. Jadi kalau ada amil tidak masalah. Ini muzaki, ya, si A ini muzaki dan dia memang termasuk mustakik. Dia berhak menerima zakat hanya punya makanan, kelebihan makanan, maka dia harus berzakat, zakat fitrah sebagai pembersihan jiwanya, dibersihkan dengan zakat fitrah. Tapi dia juga membutuhkan, termasuk orang yang masuk dalam kategori 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima, kemudian diterima, misal ke saya, Pak Robi'i, saya bayar zakat fitrah, oh iya, dan saya melihat orang ini butuh, tak kembalikan lagi, itu sah. Halo. Kalau yang menerima bukan amil, terus serampangan, asal-asalan, jadi pengurus zakat. Ini kan sering terjadi. Sebenarnya sudah dari fenomena dari kemarin tuh bingung sendiri saya ini. Dari depan tuh bingung sendiri karena yang diajak ngomong-ngomong nggak ada. Kalau tidak ada amil, serapa udah pengurusnya ini tanpa ada penunjukan dari pemerintah, ini bermasalah karena dia bukan amil yang resmi. Nah,
Kalau bukan amil yang resmi, nah ternyata si muzaki pertamanya dia sebagai muzaki berhak menerima, kemudian waktu pembagian dia juga termasuk mustahik. Lah ternyata beratnya dia dari dia juga. Nah, ini masalah. Karena kan dicampur kan. Nah, ini secara hukum asli bermasalah. Tapi kalau secara hukum acak-acakan, juga acak-acakan kan. Enggak, yang kasihan itu yang berzakatnya lah, kalau tidak sah itu nanti lah sebenarnya. Ya, yang kasihan itu yang berzakat. Lah kan karena polanya orang amil, karena tidak ada penentuan amil sehingga diprediksi zakatnya bisa menjadi tidak sah gara-gara di situ itu. Makanya ini solusi ini perlu kita musyawarahkan. Nah, ini ngaji. Ini kilasan aja. Nanti sementara keputusannya ya tergantung mau pilih yang mana. Yang jelas ya pilih yang benar lah ya kan. Walaupun tuh tertatih-tatih, karena terus terang aja di tempat kita masih banyak yang tidak setuju, masih banyak yang protes. Jadi aturannya itu tidak boleh lepas daripada 4 mazhab. Masalah sok ukurannya, ukuran masalah bahannya, barangnya disakatkan sudah oke nih, sesuai dengan yang menjadi bahan pokoknya. Kalau di Indonesia berarti beras, itu aja yang ada kan beras. Kalau kita mengeluarkan kayak di Rasulullah, kurma, mbak, gandum, mbak, susah ya, karena bukan kutil balad, bukan makanan pokok. Makanan pokok kita ya beras, jagung itu kan langka. Nah, yang paling banyak kan beras yang kita makan hari-hari. Nah, ukurannya itu satu sok itu 4 mud. Ini gampangane. 1 mud itu 7 on. Jadi kalau 4 mud 7 kali 4 berapa itu? 28. Nah, 28. Terus ada protes loh, wong 2 aja 25 kok sekarang 28. Maropi ngamuk aja. Loh ini ya enak loh, itu kan enak kan? Loh ya enak. Maropi sesat orang mengikuti pemerintah. Nah, kita harus tahu sejarah, bro. Mengapa dulu gitu kok 25? Maklum dulu ini boleh pangan 10 karena kangelan. Ya kan? Dan 25 itu bukan pendapat daripada salah satu 4 mazhab. Nah, tapi menurut ulama lain yang sangat ringan, yang sangat lemah. Jadi makanya ulama dulu saking cerdasnya, daripada tidak mengeluarkan zakat, maka dicarikanlah kaul yang paling rendah, tapi lemah, rendah, nilainya rendah, tapi kaul itu tidak muktamad, artinya tidak masyhur itu. Nah, ini tidak masyhur, boleh, cuma lemah karena melihat kondisi ekonomi Indonesia pada zaman itu. Nah, makanya diputuskanlah 2,5. Aslinya 2,5 ini antara darat dan laut. Masalahnya kalau kurang bisa kecebur. Nah, ini kan tidak boleh zakat itu kurang. Nah, tidak sempurna. Tapi kalau 28, insya Allah itu sudah free. Syukur-syukur kalau 3 kilo itu lebih bagus. Nah, jadi kita ini kan Imam Syafi'i ya. Sepakat ya? Ikut Imam Syafi'i ya? Nah, Imam Rafi'i tidak ada. Tapi ada Imam Rafi'i juga termasuk mazhab. Tapi bukan saya. Imam Rafi'i sama dengan Imam Syafi'i pendapatnya. Jadi kalau Imam Syafi'i ukurannya jadi 3 imam, jadi 4 imam ini. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang ikut satu pro ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali ini sama. Mereka pakai kutil balad, ukurannya 1 sok 2,8 ya, 2,8. Ini untuk bahan pokok.
Untuk Imam Hanafi ini beda. Beliau ini pakai soknya Rasulullah. Jadi pakai satu sok Rasulullah anggur. Dan dia ukurannya beliau ini 3,8. 3,8. Kalau Syafi'i ketika ini Maliki, Syafi'i, Hambali 2,8. Dah, ya ini deal ya, deal. Kita berarti Syafi'i 2,8. Dah itu deal ukurannya. Terus kan terus ada karena berkembang. Akhirnya bagaimanakah hukumnya zakat dengan uang? Jadi hukum asal itu adalah dengan bahan pokok, bukan uang. Ya, hukum asal. Kemudian ada kemajuan zaman, akhirnya bawa pakailah uang supaya ringkes. Nah, bolehkah dengan uang? Nah, di sini masalahnya. Dari 4 mazhab ini yang membolehkan zakat fitrah pakai uang, ini hukum asli ya, jangan dikira Robi sesatnya. Buka sendiri di kitab Madzhabul Arba'ah, perbandingan mazhab ada. Dari 4 ini yang membolehkan pakai duit hanya satu, Imam Hanafi. Untuk ketiga imam ini sepakat tidak bisa pakai uang, tetap harus pakai makan pokok kalau kita beras. Nah, ya, ini jangan diudik-udik ini. Nah, jangan diudik, kalau diudik akhirnya berubah lagi. Berubah lagi. Nah, di sinilah yang perlu kita selesaikan. Kalau toh memang itu pakai beras, pakai duit, nah, karena yang membolehkan pakai duit itu hanya Imam Hanafi, boleh, tidak apa-apa. Tapi krusnya, ya, krusnya juga harus ikut Imam Hanafi. Jangan duit tapi krusnya ikut Imam Syafi'i. Ini tidak fair namanya. Ini namanya berhidung dua, bermuka dua namanya. Cara enaknya aja. Ini yang tidak boleh. Ini namanya apa tuh, mengkolaborasi dua mazhab. Nggak bisa. Jadi secara keilmuan ya, secara keilmuan yang boleh pakai duit itu Imam Hanafi. Cross duit boleh disesuaikan dengan cross barangnya. Lah Imam Hanafi itu ukurannya pakai 3,8. Itu bukan beras tapi kurma. Jadi pakai yang dulu zaman Rasulullah, kurma atau angkir atau gandum. Nah, terus kita lihat aja di Indonesia yang banyak apa? Yang dipakai Imam Hanafi. Nah, kurma ya. Nah, kurma yang paling murah berapa? Yang bisa beli kurma 1 kilo 200, mahal betul. Yang paling murah sudah 45, 50 gitu ya, gimana ya? Nah, paling murah itu ya kan? Ini sudah kelas rendah itu. 3,8 ya, 3 kilo, 8. Untuk gampangan yang itu 4 kilo nih ya. Nah, kan lebih bagus. 1 kilo 45.000 kali 4 berapa? 180. Nah, harusnya kurs uang itu menurut ukuran paling rendah 180. Kita kalau pakai uang 45. Ayo, lu ini jangan disalahkan ulamanya. Memang begitulah. Makanya sebenarnya pakai beras itu Imam Syafi'i itu lebih ringan. Karena mengikuti, kok misalkan cross pakai beras, cross uang pakai punya Hanafi, pakai Maliki, pakai Syafi'i, pakai Hambali, itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Karena mulai Rasulullah, sahabat sampai para ulama, sampai ke bawah, ulama terbawah yang kita ikuti adalah Madzhabul Arba'ah, itu tetap mengikuti kutil balad. Nah,
Hanafi berani begitu dikarenakan pandangannya kalau duit kan banyak manfaatnya, bisa beli baju, dan sebagainya. Ya, tapi gambar Rasulullah tidak ke sana. Nyawa itu tidak ada taruhannya dengan uang. Asal masih bisa makan, tidak punya duit, nggak mati, paling kalah kabut gitu aja ya kan. Di gambarnya di sana, dia lebih mementingkan masalah nyawa. Makanya yang disunnahkan Rasulullah itu adalah bahan pokok atau makanan pokok. Sementara Hanafi ini berani begitu, maka beliau pun juga boleh dikeruskan uang, tapi juga harus mengikuti alurnya Imam Hanafi. Tapi kalau pakai uang kok ikut alurnya Imam Syafi'i, ini tidak ada tuntunannya. Nah, sampai sini kira-kira deal belum? Ya, kalau pakai uang berarti 180. Belenger orang 5 berapa? Ya kan? Nah, terus ada ketentuan di pemerintah. Ada kan pemerintah menentukan zakat fitrah 45.000, ada 48, ada kan? Nah, maka kita yang tahu hukum, ini sesuai dengan bahsul masailnya teman-teman, bagaimana kita menyikapinya supaya zakatnya orang-orang jamaah ini bisa sah, itu maksudnya, ya kan? Nah, kita kan tanggung jawab sebagai amil, juga orang-orang yang tahu hukum ini bertanggung jawab bagaimana supaya zakat ini bisa sah. Maka kita ambil satu kesimpulan, sepakat ini sudah alumni sepakat. Kemarin alumni Leboyo 2 tahun yang lalu sudah dibahas. Kita ngumpul-ngumpul sudah dibahas. Akhirnya menimbulkan satu putusan jret. Nah, makanya mengapa di Suwada itu Rofi'i rewel banget. Ya, susah diatur Rofi'i. Memang ya kan? Ribet cari beras ini kumpul lagi, diadain lagi, orang kerjaan aja. Ini hakikatnya supaya zakat jenengan itu bisa sah secara ilmu gitu. Nah, sebab kalau andai kata saya ambil misalkan menerima terus zakat cuma 45.000, lah itu tidak ada separuhnya dari yang harus dibayar. 45.000, harusnya berapa? 1,8. Nah, siapa yang ngasih kelebihannya ini? Lah hutang ini. Nah, di situ sebenarnya itu masalahnya. BNI pun belum bisa deal masalah ilmu. Ribet, masih ribet. Alah itu ribet. Lah terus kan tambah kasihan nih. Orang yang berzakat kan tidak ngerti apa-apa itu. Yang penting maunya bayar. Lah amil yang harus bertanggung jawab untuk memperjelas, mengambil solusi. Makanya solusinya boleh. Itu solusi itu pun kemarin juga banyak yang salah. Sebenarnya solusi itu sudah lama. Prakteknya apa? Pihak masjid amil menyediakan zakat beras itu paling cuma berapa biji. Ya, mungkin cuma berapa bagian. Ada orang pakai duit ini ya sebagai syaratnya. Nah, habis itu berasnya disimpan lagi. Ada orang lagi ini ya, ini gini. Ini cukup gambarnya cukup syukur sak bagian lah. Tumpeng nih wong 100, sebenarnya kemblok ini. Ya tambah salah bro. Sebenarnya kan cari solusi, tapi solusinya tidak berilmu. Nah, sebenarnya solusi tapi tidak berilmu. Lah kasarane ukur sak bungkus tinggi ijol-ijolan ngomong. Lah iki terus piye hukumnya bingung iki. Lagi kan merah kuning hijau itu lah yang biru. Zakat warna-warni kan. Lo kan bingung akhirnya ya kan? Ya jelas tidak sah lah kalau begitu itu. Maka solusi yang terbaik gimana? Amil itu kalau mau sayang sama jamaah, terus terang saya tidak seudon, tidak negative thinking. Mayoritas rata-rata kebanyakan jamaah tidak ngerti. Setuju nggak? Lalu sudah mana sudah apa?
Iya. Maunya kan bayar. Maunya kan bayar. Maka yang tanggung jawab amilnya ini, yang ditunjuk sebagai amil. Nah, ini tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Maka sudah sepakat. Jadi caranya amil ini menyediakan beras sesuai dengan jumlah orang yang zakat membawa duit. Itu nah, yang sesuai dengan zakat yang bawa duit. Kalau orang satu keluarga 10 ya kasih 10 bungkus. Nah, baru dikumpul nanti. Baru itu namanya sah dan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Imam Syafi'i, hukumnya Imam Syafi'i. Karena yang dimasalahkan di akadnya ini. Nah. Yang penting antara muzaki dengan amil, akadnya itu pakai beras. Itu tolong sebenarnya. Nah, jadi kalau memang orang sudah nggak beras dari rumah ya sudah, nggak usah diapa-apain, terima aja. Jadi yang sekarang ini kayak amil mengapa menyediakan beras? Ini menyiapkan kepada teman-teman jamaah yang dari rumah tidak bawa beras, mungkin dari kantor langsung ke masjid tidak sempat beli beras. Maka si amil menyediakan ini beras di sampeyan. Nah, terus kemudian untuk akadnya pakai beras baru bisa sah. Kira-kira bagus nggak Pak Kasmani begitu tuh amilnya? Bagus. Mantap itu. Lalu kalau nggak bagus ya sangat protes saja. Kan tanggung jawab beliau. Asalnya kan beliau ini kan mencari solusi supaya zakatnya teman-teman ini bisa sah. Nah, secara ilmu itu dia mempertahankan kebenaran. Masalah nanti setelah ada bagian ya berasnya dijual ya silakan saja. Misalkan ada bagian dari mustahik. Nah ini jadi itu masalahnya. Kemarin tuh di depan sana belum terselesaikan, masih ada mungkin ribet kah? Ribet. Memang 2 tahun yang lalu kita ini Bahsul Masail berkenaan dengan edaran yang ada dari pemerintah. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya sudah lama sih di hati ini nyok itu nah, kekhawatiran itu nah sebenarnya itu kekhawatiran itu, karena apalagi kalau 2,5 ini lebih khawatir lagi gitu nah. Kalau ya terus terang aja, kalau yang bagian jenengan kan tidak mikir ya kan, tidak mikir kan, nggak mikir. Lalu sebagian amil ini nyok ya, ada kata tahu, wah. Masalahnya ini sah apa enggak ini? Karena bertentangan dengan keilmuan. Nah, itu dengan ilmunya. Nah, bisa dipahami nggih? Bocor. Kopi itu cerewet. Jadi masjid lain juga begitu. Jadi untuk masjid Al-Ihsan cukup menyetorkan 3 orang, nanti setorkan ke Pak Mukhyar karena beliau termasuk bas. Nah, nanti ada putusan dari sana dan itu harus ada Pak, harus ada. Ini Pak Osi kan ada, ini Pak Muciono ada. Nah, nanti lapor sama Pak Rojak. Yang penting jangan melaporkan masalah diterima dan enggak, sudah urusannya lain. Nah, boleh protes pada nih tajak ngopi nih gini nah ya kan, nah jak ngopi nggak jak ngapa-ngapain, ngopi rokok ya kan. Nah ini masalah zakat supaya kita sama-sama tahu gitu ya. Jadi kalau sudah sama-sama tahu kan legowo ya, kalau bisa setiap zakat itu pakai beras itu lebih bagus. Makanya kok nggak sempat bawa beras, nggak sempat beli beras, insya Allah sama beliau Pak Kasmani sebagai amilnya disiapkan beras di masjid Syuhada, tidak usah pusing-pusing. Di akadnya insya Allah sudah sah menurut imam kita yaitu Imam Syafi'i. Tapi kalau ngengkel gawa duit boleh tidak ada yang melarang, tapi kursnya ikut Imam Hanafi 100. Ya kalau orang satu enggak
nah, keluarganya 10, apa enggak 1 juta lebih. Nah, ya akhirnya apa, Islam itu berat memberatkan. Nah, siapa yang disalahin? Masih malah Islam yang disalahin. Ini benar-benar ini. Kasih yang enak enggak mau. Nah, masih ada waktu. Oke, 5 menit, 1 hadis saja. Nah, apa ya? Lu kan mau ilmu nih, ya. Nah.